Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya, pada tema 6 subtema 3 pembelajaran 4. Buka bukunya halaman 130 ya. Kemarin pada pembelajaran 3 kita sudah belajar energi alternatif angin ya. Pada pembelajaran 4 ini kita belajar tentang energi alternatif yang lain, yaitu air. Ayo membaca. Nah, ada perintah membaca ya. Kita baca dulu, kita pahami dari bacaan ini ya. Jadi jangan pernah malas membaca ya, jangan bosan membaca. Kita harus sering-sering atau banyak-banyak membaca. Bapak bacakan, anak-anak simak dan dengarkan baik-baik sambil melihat bukunya. Air sumber energi alternatif. Nah, ini ya, salah satu energi alternatif pengganti bahan bakar minyak, salah satunya yaitu air. Kemarin ada angin ya, sekarang air. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Ya, ternyata air ini juga bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Pernah kita pelajari sebelumnya ya, kemarin pada subtema 2 ya, pembangkit listrik tenaga air ya, PLTA. Jadi air dialirkan ke waduk situ nanti ada kincir air, ada generator, air tersebut menggerakkan kincir menggerakkan generator. Dari generator tersebut nanti akan menghasilkan aliran listrik. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat, gitu ya. Jadi listrik pengganti bahan bakar minyak. Salah satu energi pengganti bahan-bahan minyak yaitu air. Air yang diolah bisa menjadi listrik. Karena kenapa? Kita banyak membutuhkan listrik ya di rumah untuk keperluan penerangan, untuk lampu ya, lampu-lampu di rumah, terus untuk setrika, untuk kulkas, semua membutuhkan listrik. Walaupun dengan air bisa diolah menjadi energi listrik, tetapi kita harus tetap hemat dalam menggunakan listrik ya. Jadi kalau siang hari lampu-lampu jangan lupa dimatikan. Keran air di rumah jangan lupa dimatikan kalau sudah dipakai. Jadi kita harus tetap hemat dalam menggunakan energi. Ayo berlatih, tuliskan apa yang kalian pahami dari bacaan di atas pada tempat yang tersedia. Ceritakan dengan bahasamu sendiri, ceritakan hasilmu di depan teman-teman dan gurumu. Nah, ini tugas anak-anak untuk menceritakan kembali. Anak-anak baca dulu ini, dibaca dan dipahami. Setelah itu anak-anak ceritakan kembali di sini dengan menggunakan bahasa anak-anak sesuai dengan pemahaman anak-anak. Minimal 5 baris ya. Nah, lebih banyak lebih baik. Jadi anak-anak tidak boleh mengikuti ini, tapi anak-anak ceritakan sendiri yang isinya sama dengan ini ya. Tidak boleh persis dengan ini. Anak-anak ceritakan kembali ini, isinya ini, tapi dengan bahasanya anak-anak sendiri. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ayo mencoba berolahraga memerlukan energi. Nah, ini berolahraga ya. Mari berolahraga sambil menirukan gerakan kincir angin. Mari berolahraga sambil menirukan gerak kincir air juga. Kincir air dan kincir angin memiliki gerakan sama, keduanya bergerak berputar. Gerakan seperti kincir air atau kincir angin ya, berputar, memutarkan badannya. Dapatkah kamu menggerakkan badan berputar seperti kincir air dan kincir angin? Ikuti tahapan gerakan berikut. Nah, seperti ini ya contoh gerakannya. Badannya membungkuk dan berputar seperti kincir air atau kincir angin.
Ini ada cara melakukannya, ada 10 ya tahapannya. Nanti anak-anak bisa coba praktekkan di rumah ya, dengan mengikuti ini ya, tahapan-tahapan ini dari nomor 1 ini sampai nomor 10. Anak-anak tirukan ya, coba dipraktekkan di rumah. Kita lanjutkan, ayo membaca. Kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif. Nah itu ya, jadi air salah satu energi alternatif pengganti bahan bakar minyak. Air milik bersama, meskipun tinggal di tempat berbeda, namun bumi kita satu. Kita semua tinggal di bumi yang sama. Kita semua harus menjaga bumi kita. Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Jadi kita bersama-sama harus melestarikan sumber energi yang ada di sekitar kita ya. Tidak boleh mencemari air ya. Tidak boleh berboros-boros dalam menggunakan air. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar ya. Perhatikan gambar ini. Ini ada sebuah sungai, ada di sini ada hewan rusa, ada burung. Nah, ini contoh lingkungan yang masih asri ya, masih bersih, asri. Hewan-hewannya masih terjaga, tumbuhannya terjaga, airnya bersih. Nah, kalau kita bisa menjaga kelestarian lingkungan dengan baik, maka bisa seperti ini ya. Kita bisa bersahabat dengan hewan-hewan di sekitar. Karena mereka bisa minum air bersih, makan rumput yang bersih ya. Karena tidak tercemar oleh lingkungan. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Nah, anak-anak menceritakan ini ya, kewajiban apa yang anak-anak lakukan pada gambar seperti ini ya, menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah, seperti itu nanti anak-anak ceritakan. Selanjutnya ayo berlatih. Ini ada gambar juga ya, kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Ada yang membersihkan selokan ya di sungai, membersihkan kotoran-kotoran sampah-sampah yang ada di sungai atau parit ini ya. Ada yang menyapu halaman, ada yang membersihkan rumput, ada yang menyapu jalan. Kegiatan kewajiban yang harus aku lakukan adalah, ketika ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong di lingkungan sekitar rumah, kira-kira kewajiban apa yang anak-anak harus lakukan? Nah, misalkan ya, anak-anak membantu ikut bersih-bersih. Nah, boleh ya, semampunya ya. Misalnya mampu mengambil sampah, itu yang dilakukan. Mampu mencabut rumput, itu ya. Nanti anak-anak kira-kira kewajiban apa ini ya? Kegiatan kewajiban yang harus aku lakukan adalah, ini kegiatan apa, terus kewajiban apa yang harus anak-anak lakukan, seperti itu ya. Yang selanjutnya, ini kegiatan bersih-bersih di rumah ya. Ini ada ayah, ada Edo ya, ada ibu, ada Beni. Nah, kira-kira ketika ini kegiatan apa? Kegiatan bersih-bersih halaman rumah misalnya ya. Nah, kewajiban apa yang harus anak-anak lakukan ketika orang tua bersih-bersih sekitar rumah? Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, ini kegiatan apa? Memotong pohon ya. Nah, kewajiban apa yang harus aku lakukan? Ketika anak-anak melihat orang yang memotong pohon secara sembarangan atau menebang pohon secara sembarangan, kira-kira kewajiban anak-anak apa terhadap orang ini? Menasehatinya atau melarangnya ya, atau menegurnya, seperti itu. Nanti anak-anak pikirkan ya, dipahami dulu gambarnya, kemudian dikerjakan. Nah, sekian ya pada pembelajaran 4 kali ini. Kita belajar tentang energi alternatif, yaitu salah satunya apa? Air ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang angin, air sebagai energi alternatif, energi pengganti dari bahan bakar minyak. Kenapa kita memerlukan energi alternatif? Karena bahan bakar minyak itu kalau kita sering-sering gunakan, karena banyak orang menggunakan, maka lama-kelamaan energi bahan bakar minyak tersebut bisa habis. Karena itu kita memerlukan energi alternatif agar tidak sampai kehabisan energi tersebut. Jadi kita harus menghemat ya, dalam penggunaan energi kita harus berhemat. Apa itu menggunakan air atau listrik, kita harus berhemat ya. Nah, jadi coba anak-anak praktekkan di rumah, menghemat energi listrik, menghemat energi air.
Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.